Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, proyek kelas mata kuliah sistem produksi Life in Life dengan penerapan 5R di sekitar kampus. Dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ananda Yusri Zama Arif, yang kedua ada Zara Sifa Aprilia Tianisa, yang tiga ada Elza Wanda Istiqlalia, yang keempat adalah Sabila Esa Nur Rohimah, dan yang kelima ada Afifuddin Abdullah Al-Firdaus. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang poster di sekitar kampus. Baik, latar belakang dari pembuatan proyek ini yaitu yang pertama, dalam suatu instansi yang semakin kompetitif, setiap kampus ditantang untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas baik. Selain itu, bukan hanya sarana dan prasarana saja yang berkualitas baik, melainkan harus memikirkan tata letak sarana dan prasarana tersebut agar menghasilkan tata letak kampus yang rapi dan nyaman bagi mahasiswanya. Karena kualitas merupakan pemenuhan pelayanan dari pihak kampus kepada mahasiswanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kampus perlu membuat proses tata letak menjadi optimal. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pemborosan terhadap produksi meja dan kursi. Dalam pemborosan ini, produk yang dibeli kurang merata dalam setiap penempatan ditambah dengan produk tersebut sudah tidak layak pakai. Dibuktikan terdapat beberapa kerusakan yang terjadi pada kursi dan meja tersebut. Kondisi ini apabila terjadi secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas kampus yang nantinya dapat merugikan kampus. Untuk itu, penerapan metode yang sesuai sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat pemborosan atau waste sehingga mampu menekan atau bahkan bisa mengurangi kegiatan atau aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added activity. Analisa yang dilakukan untuk mengidentifikasi setiap waste yang terjadi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta menggunakan metode lean manufacturing yang akan dipakai untuk mengevaluasi waste dan dapat memberikan usulan perbaikan bagi kampus. Metode lean manufacturing merupakan metode yang melakukan eliminasi terhadap pemborosan yang ditemukan pada aliran proses produksi. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kampus membutuhkan pemecahan masalah yang dihadapi pada lantai produksi untuk mengurangi pemborosan yang sering terjadi. Oleh sebab itu, pendekatan lean manufacturing sangat menunjang untuk meminimalisasi atau mengeliminasi waste sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya untuk dampak akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada dampak. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah peneliti observasi, dapat ditemukan beberapa dampak, diantaranya yaitu yang pertama ada terjadi penumpukan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruangan, kemudian ada meningkatnya biaya pengeluaran, yang ketiga ada produk cacat atau tidak layak pakai, kemudian yang terakhir ada dampak mengakibatkan kerugian secara keuangan, performa kerja, dan keselamatan kerja. Kemudian selanjutnya ada solusi alternatif, di mana dari beberapa dampak di atas dapat disimpulkan diambil beberapa solusi alternatif, diantaranya yaitu meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh kampus. Kemudian yang kedua ada meminimalkan jumlah bahan produk yang tidak kepakai. Kemudian yang ketiga ada menyesuaikan banyaknya meja dan kursi sesuai tingkat kebutuhan mahasiswa. Kemudian yang keempat ada lebih banyak ruang gerak pada kampus. Dan selanjutnya solusi pendekatan melalui 5R, di mana 5R adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yaitu suatu usaha untuk menghilangkan bahaya atau meminimalisirnya dengan membuat budaya kerja yang baik di lingkungan kerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman dapat menciptakan efektivitas, efisiensi, kualitas mutu, serta keselamatan kerja. Di mana penerapan program 5R ini yaitu pengendalian yang digunakan untuk mencegah kecelakaan yang dapat terlaksana dan tercapai dengan dukungan semua pihak kampus. Penerapan 5R sendiri pada Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah sangat baik karena ada unit khusus yang menangani masalah 5R, di mana pelaksanaan 5R yaitu partisipasi seluruh pihak dan seluruh tenaga kerja dengan saling meneladani, saling mengingatkan, dan saling menegur sehingga menjadi kebiasaan yang baik guna merubah sikap perilaku individu maupun kelompok dalam kampus.
Kemudian pada penerapan rapi, pembagian daerah serta penempatan masih belum maksimal, disebabkan oleh tata letak dan meja yang dirasa kurang mengganggu mobilitas, di mana penempatan barang yang tidak sesuai dapat mengurangi nilai dari rapi. Kemudian 5R yang paling terakhir sendiri yaitu ringkas, di mana ringkas pada area kampus masih kurang baik karena barang yang sudah rusak maupun barang yang sudah tidak digunakan lagi tidak dibuang dan dibiarkan terbengkalai. Selanjutnya adalah analisis hasil. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dari beberapa dampak yang telah ditemukan dan dengan membandingkan solusi yang diberikan peneliti, maka diperlukan adanya pemindahan produk meja dan kursi yang sudah tidak layak pakai tersebut ke tempat pembuangan. Hal ini dilakukan juga agar terciptanya 5R yaitu rapi, rawat, rajin, ringkas, dan resik pada lingkungan kampus. Jadi untuk memberikan sedikit gambaran tentang solusi yang diterapkan, maka dilampirkan foto pada poster yang sudah disediakan. Berdasarkan gambar sebelum, yaitu di sebelah kiri bawah, dapat dilihat bahwa dengan adanya kursi meja payung pada depan ruang F, membuat jalan yang seharusnya dapat dilalui oleh mahasiswa menjadi sempit, sehingga mengakibatkan mahasiswa berjalan pada rumput yang ada di samping. Selain itu, kursi meja payung juga sudah rapuh dan tidak layak pakai. Pada gambar sudah di sebelah kanan bawah, dapat dilihat bahwa dengan tidak adanya kursi meja payung membuat jalan lebih lega dan terlihat lebih rapi. Berdasarkan perbandingan gambar sesudah dan sebelum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tidak adanya kursi meja payung pada depan ruang F, akan tercapai tujuan yang penulis inginkan, yaitu terciptanya 5R, rapi, rawat, rajin, ringkas, dan resik pada lingkungan kampus. Oke, selanjutnya untuk keuntungan penerapan solusinya sendiri itu dari hasil analisis hasil yang didapatkan di mana solusi yang akan diterapkan yaitu menghilangkan atau mengeliminasi objeknya berupa kursi meja payung yang berada di depan ruang kelas. Keuntungan dari penerapan solusi ini yang pertama ada space tempat di depan ruang F bisa menjadi lebih longgar sehingga terlihat rapi dan tidak berantakan. Kedua, tempat yang sebelumnya dipakai untuk kursi meja payung dapat dialihfungsikan menjadi jalan oleh mahasiswa agar tidak lagi menginjak rumput dan merusaknya. Yang ketiga, dengan tidak adanya kursi meja payung di depan ruang F dapat meminimalisir kecelakaan dikarenakan kondisi kursi meja payung yang sudah tidak memungkinkan untuk tempat berteduh. Terima kasih dari kelompok kami. Berikut merupakan penjelasan poster dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.